Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dalam video ini akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasi. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Jayanti Tri Oktaviani. Yang kedua Agnia Nareswari. Yang ketiga Desi Ratna Ardianti. Yang keempat Feni Miawati. Dan yang terakhir ada Dina Eftaviani. Selamat menikmati. Laporan konsolidasian pemerintah daerah. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Dalam hal ini adalah laporan keuangan Pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili Pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena sistem akuntansi pemerintahan daerah atau SAPD dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang atau home office, branch office. PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Tujuan dari dibuat laporan keuangan konsolidasian memberikan gambaran yang lebih jelas dan sesuai dalam pembuatan laporan keseluruhan atas posisi dan aktivitas dari sebuah lembaga atau organisasi. Nah, berikut ini adalah diagram dari laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi mulai dari NSSKPD, NSPPKD, jurnal menjadi satu dalam worksheet konsolidasi yang nantinya akan menjadi LRA Pemda, SAL Pemda, LO Pemda, LPE Pemda, Neraca, LAK Pemda, CALK Pemda. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas dua tahap utama, yakni satu, tahap penyusunan kertas kerja atau worksheet konsolidasi, dan dua, tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Berikut diagram laporan keuangan konsolidasinya. Ada NSSKPD setelah penyesuaian, NSPPKD setelah penyesuaian, dan jurnal eliminasi. Penggabungan dari ketiganya menghasilkan worksheet konsolidasi atau kertas kerja yang kemudian menjadi 7 bagian. Yang pertama LRA Pemda, yang kedua SAL Pemda, yang ketiga LO Pemda, yang keempat LPE Pemda, yang kelima Neraca, yang keenam LAK Pemda, dan yang terakhir CALK Pemda. Tahapan penyusunan kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan dari SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama menyusun worksheet LRA, yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 4, 5, 6, dan 7 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan LRA gabungan. Yang kedua, menyusun worksheet LO, yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 8, 9 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan LO gabungan. Dan yang terakhir, menyusun worksheet neraca, yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 1, 2, dan 3 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan neraca gabungan. Dan ini dia contoh dari kertas kerja konsolidasi. Di sini ada kertas kerja konsolidasi LRA. Di situ ada kode akun, LRA SKPD 1, LRA SKPD 2, LRA PPKD, dan menghasilkan LRA gabungan. Dan yang bawahnya yaitu kertas kerja konsolidasi LO. Itu ada
kode akun, LOSKPD1, LOSKPD2, LOPPKD, dan jadilah LO gabungan. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasi neraca. Yang pertama ada kode akun, neraca SKPD 1, neraca SKPD 2, neraca PPKD, eliminasi, lalu menghasilkan neraca gabungan. Namun, khusus untuk penggabungan neraca, lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat neraca gabungan. Nah, jurnal eliminasi menghasilkan RK PPKD pada RK SKPD. RK PPKD didebit, kreditnya RK SKPD. Jurnal eliminasi dibuat untuk menolkan RK PPKD dan RK SKPD yang merupakan akun resiprokal yang bersifat sementara di tingkat Pemda atau entitas pelaporan. Next. Berikut ada tahap penyusunan laporan keuangan. Setelah membuat kertas kerja atau worksheet gabungan, maka kita dapat membuat laporan keuangan Pemda dengan mudah. Terdapat laporan keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu yang pertama, menyusun LRA gabungan, yang kedua, menyusun laporan perubahan SAL, yang ketiga, menyusun LO gabungan, yang keempat, menyusun laporan perubahan ekuitas, yang kelima, menyusun neraca gabungan, yang keenam, menyusun laporan arus kas, dan yang terakhir, menyusun catatan atas laporan keuangan. Tahap penyusunan laporan keuangan itu ada 7 proses, 7 tahap. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi, yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening, yaitu kode rekening nomor 4, pendapatan LRA, kode rekening 5 belanja, kode rekening 6 transfer, dan kode rekening 7 pembiayaan pada worksheet yang telah digabungkan. Tahap kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah RRA selesai. Hal ini karena dalam penyusunan laporan perubahan SAL kita memerlukan informasi SILPA atau SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. Tahap ketiga yaitu laporan operasional. Laporan operasional juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi, yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening nomor 8, yaitu pendapatan LO, dan 9, yaitu beban. Yang tahapan keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari surplus atau defisit laporan operasional. Tahapan kelima yaitu neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening. Kode rekening pertama yaitu aset, kode rekening kedua kewajiban, dan kode rekening ketiga ekuitas. Tahapan keenam yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan alir kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas. Laporan arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Tahapan ketujuh yaitu tahapan terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan. Yang terakhir yaitu jurnal penutup. Setelah pembentukan worksheet atau laporan keuangan, maka akan dibuat jurnal penutup untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing, sehingga pada saat menggabungkan atau mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.